Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran geografi untuk kelas 10. Dan untuk hari ini kita masuk ke materi dasar pemetaan. Nah, di dasar pemetaan ini sering terjadi kesalahan persepsi antara peta, denah, dan globe. Untuk itu, mari kita lihat dulu gambar-gambar yang saya berikan berikut. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke definisi dari setiap gambar. Untuk definisi gambar yang pertama itu adalah gambar sebuah peta. Nah, apa definisi dari sebuah peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Sedangkan gambar kedua yaitu adalah gambar sebuah denah lokasi pesta. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau tempat agar mudah ditemukan. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar sebuah globe, yaitu gambaran keseluruhan muka bumi pada bidang langkung atau bidang bulat. Nah, dari ketiga ini kita sudah tahu nih apa beda dari peta, apa beda denah dan globe. Nah, masing-masing ketiganya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masuk ke fungsi dari peta. Apa sih fungsi dari peta? Fungsi dari peta itu yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Yang kedua, menyajikan data tentang suatu daerah. Yang ketiga, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang keempat, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak keseluruhan di permukaan bumi. Sedangkan denah kita ketahui bahwa hanya berfungsi sebagai petunjuk suatu tempat, artinya mempermudah untuk mengunjungi tempat tersebut. Kalau globe apa? Globe adalah gambaran keseluruhan muka bumi. Jadi beda dari ketiganya ini, yang pertama terletak di bidangnya, kemudian si denah dan globe itu tidak memiliki skala. Yang memiliki skala adalah peta. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Apa sih tujuan pembuatan sebuah peta? Tujuan pembuatan sebuah peta adalah yang pertama, membantu suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan ini bisa aja di bidang bangunan. Kita bisa memetakan di mana sih lokasi yang strategis untuk membangun rumah sakit atau membangun mall. Nggak mungkin kita buat mall itu di tengah hutan. Karena kalau membuat mall di tengah hutan pasti tidak ada yang mengunjungin. Itu dia membantu suatu pekerjaan. Yang kedua adalah analisis data spasial atau keruangan. Jadi di analisis data spasial ini kita juga bisa melihat apa yang dibutuhkan untuk dibangun di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian menyimpan informasi. Ini berfungsi sebagai data informasi dari tahun ke tahun. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya peta 2010 belum ada sekolah di daerah Beringin. Kemudian 2019 itu sudah ada satu SMA lagi di daerah Beringin. Itulah menyimpan informasi. Selanjutnya ada membantu dalam pembuatan suatu desain. Suatu desain, misalnya kita mau buat suatu rumah, kita harus tahu berapa kemiringan lereng tersebut. Itu juga disajikan dalam sebuah peta. Kemudian komunikasi informasi ruang. Nah, ini untuk mempermudah kita mengetahui bagaimana informasi-informasi dari ruang tersebut. Apakah daerah tersebut landai atau daerah tersebut itu curam. Kemudian kita masuk ke komponen peta. Nah, di komponen peta ini untuk lebih mengingatnya saya membuat dekingnya, yaitu jual mata legend lewat gronombol. Artinya apa? Jual itu ada namanya judul peta. Biasanya judul peta ini letaknya di atas dan berfungsi memberi informasi peta apa yang akan kita gambar. Kemudian ada skala. Skala ini tertulis kalau di peta itu kebanyakan pakai angka 1/sekian sekian sekian. Contohnya 1/3895 sekian. Kemudian ada mata angin. Mata angin ini biasanya ditunjukkan untuk mengetahui orientasi suatu tempat dan biasanya disimbolkan dengan huruf U kalau di peta.
Kemudian ada istilahnya legenda. Legenda ini berisi tentang kumpulan informasi-informasi yang ada di peta, seperti warna akan digabungkan ke dalam sebuah legenda. Kemudian ada simbol, itu juga akan digabungkan dalam sebuah legenda. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi ini berfungsi untuk sebagai juga garis bingkai. Selain memperindah, garis tepi ini juga berfungsi sebagai batas dari peta yang akan kita gambar. Selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis ini biasanya garis yang membentang secara horizontal dan vertikal. Itu juga menentukan lokasi di mana daerah tersebut. Kemudian ada simbol. Kalau simbol di peta itu biasanya ada garis, titik. Kalau di sini ada simbol garis warna biru yaitu sungai. Kemudian ada warna. Warna itu untuk menggambarkan keadaan suatu daerah. Kemudian ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini penting agar kita mengetahui apakah peta yang kita buat itu update atau bisa dipergunakan atau ada perubahan-perubahan yang sudah tidak ada lagi di peta. Selanjutnya ada insert. Nah, insert ini biasanya itu peta sisipan. Misalnya kita ingin membuat peta beringin, maka kita insertkan peta di atasnya itu adalah peta Kabupaten Deli Serdang. Oke, itu dia komponen peta. Selanjutnya saya punya gambar. Nah, kira-kira setelah kalian tadi mempelajari definisi peta, fungsi peta, tujuan peta, dan komponen peta, gambar ini menurut kalian itu apa sih? Peta, denah, atau globe? Gambar tersebut peta, denah, atau globe. Nah, yang paling benar setelah kita mempelajari peta, gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar sebuah denah. Kenapa? Karena di sini itu biasanya ini suka salah nih. Mereka menyebutnya peta harta karun. Yang benar itu adalah denah harta karun. Kenapa? Tadi di denah harta karun ini kita menunjukkan posisi di mana harta karun itu tersembunyi, sama dengan konsepsi denah. Kemudian kalau yang kedua, gambar kedua ini gambar yang paling sering digunakan untuk ojek online. Nah, gambar ini disebut apa? Peta atau denah? Atau juga mungkin globe. Nah, kalau di peta yang nomor 2 ini adalah peta yang berbentuk digital. Kenapa ini dikatakan peta walaupun fungsinya untuk menunjukkan suatu tempat? Karena di peta digital ini dia tercantum syarat-syarat peta seperti simbol, mungkin skala ada di bawahnya. Kemudian dia juga punya garis-garis astronomis. Jadi peta digital itu yang biasanya kita gunakan di mapping di GPS itu adalah peta digital. Sedangkan harta karun tadi bukan peta harta karun tetapi denah harta karun. Demikian itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi lainnya.